Oke, handlingnya enak sih, lincah banget. Mungkin ini selain pengaruh dari bot-botnya atau bannya juga yang besar, ini pasti pengaruh dari rangkanya juga ya. Kita coba nanjak ya. Ini kita berhenti di tanjakan, lumayan terjauh tanjakannya. Kemudian kita gas. Agak sedikit ngeden sih di awalnya, karena emang tarikan awal motor ini tuh nggak terlalu tinggi ya putaran mesinnya. Sekarang kita coba lagi jalan yang poldur. Belakangnya kerasa agak stiff, suspensi belakang dan joknya ya. Kita gas lagi, go. Woo. Oke, jadi ini dia. Ini Honda Stylo 160 yang akan kita coba. Nih, ini yang tipe ABS ya. Ini yang warnanya yang royal green. Kalau ini kalau salah ya royal green ya. Keren banget sih warnanya. Apalagi pas kena sinar matahari jadi ada siralik-siraliknya gitu. Tipe ABS itu dia double disc brake. Disc brake-nya 220 depan belakang, yang depan 220, 2 piston, 220 1 piston. Terus juga ini warnanya coklat-coklat ya. Joknya mendekati kulit asli, ini juga coklat, hand gripnya juga coklat. Kemudian ini dia list lampunya chrome. Tuh, list lampunya chrome. Dan ada beberapa detail perbedaan lainnya. Oke, langsung aja kita akan ngantri untuk jalan. Ini lagi nungguin antrian dulu. Ini udah keyless tuh speedometernya ya. Jadi dia full digital dan dia pakai negatif display. Oke, kita coba. Karena ini motornya mengkolaborasikan atau menggabungkan antara fashion with power gitu ya. Jadi kita mencoba motor ini dengan pelan-pelan dulu terlebih dahulu. Kita coba pelan-pelan. Oke. Oh. Karena ini dia bannya kan tebel ya, artinya cukup berpengaruh sama handlingnya. Ini dia kalau nggak salah 110 ya depannya, per 80, per 90, belakangnya 130 gitu ya. Jadi emang rada gede-gede banget. Coba kita cicipin handlingnya. Oke, motornya berasa tinggi, berasa tebel handlingnya. Oke, kita cobain dulu handlingnya. Oke, bener. Dan ini karena dia bobotnya mirip banget sama Vario 160 ya teman-teman. Jadi emang dia basicnya dari Vario 160. Jadi ini bobotnya tuh cuma beda 1 kilo kalau nggak salah dibandingkan dengan yang Vario 160 gitu. Baik yang CBS-nya maupun yang ABS-nya. Nanti kalau salah koreksinya ada di bawah nih ya, informasinya. Nah, kemudian kita lagi dikasih jalan-jalan siken gini untuk mengeksplor handling dari motor ini. Oke, handlingnya enak sih, lincah banget. Mungkin ini selain pengaruh dari bot-botnya atau bannya juga yang besar, ini pasti pengaruh dari rangkanya juga ya. Jadi ini motornya agile banget. Tuh, kita belok lagi patah. Dan ini tenaganya enak banget sih. Jadi akselerasinya ya, nih digiring tuh di awal tuh enak banget nih. Kalau kita dari berhenti, kita gas gini, emang agak ngeden di awal-awal sampai 20 atau sampai 25 km per jam. Tapi habis itu bisa langsung wut gitu loh. Enak banget loh. Nah, ini ada lurusan, kita coba performanya ya. Ini sih basic mesinnya mirip banget sama Vario 160. Oh, ada ini dulu, ada simulasi poldur. Ya, simulasi poldur. Jadi kita coba suspensinya. Oke. Aduh, jok belakangnya agak keras ya. Suspensi depannya empuk. Sekarang kita coba akselerasinya. Go. Di jalan yang pendek ini sampai ke 70-an lah kurang lebih lah ya. Itu aliran tenaganya kerasa ini banget sih, kerasa terus mengisi ya. Artinya nggak ada putaran yang terlalu identik misalkan kuat di tengah atau bawah atau di atasnya, tapi ini kayak mengisi terus aja. Jadi tenaga itu kayak linear banget dari putaran rendah sampai putaran tingginya. Ini kita lagi dikasih jalur yang meliku-liku lagi buat cobain soal agility-nya. Wih, kita agak sedikit gaspol ya buat tahu soal ininya. Wih, enak banget loh. Kerasa pede banget karena bannya tebel dan ground clearance-nya lumayan tinggi ya. Ini kita belok lumayan rebah tapi nggak ada gesrot-gesrot. Sampai saat ini sih belum ada ya gesrot-gesrot di sektor standar atau di bodinya. Saat ini belum ada. Tinggi banget ground clearance-nya asli. Motornya nggak ada mentok-mentok loh. Wih, dan kalau pas buat keluar tikungan gitu ya, itu tuh rasanya performanya tuh akselerasi enak banget loh. Kita coba nanjak ya. Kita berhenti di tanjakan, lumayan terjauh tanjakannya. Kemudian kita gas. Agak sedikit ngeden sih di awalnya karena emang
tarikan awal motor ini tuh nggak terlalu tinggi ya putaran mesinnya. Jadinya emang kalau tanjakan kayak tadi tuh kayak ada sedikit ngeden, tapi yang bukan masalah besar sih harusnya ya. Sekarang kita coba lagi jalan yang poldur. Belakangnya kerasa agak stiff, suspensi belakang dan joknya ya. Kita gas lagi, go! Sampai di 80. Kita sekalian coba ABS-nya tadi. Kita cobain lagi handlingnya pelan-pelan. Ini asli torsinya enak banget tuh. Dibuat gini. Motornya endut-endutan asli. Torsi awalnya enak banget, tapi kalau udah cruising ya, kalau udah jalan, kalau misalkan dari posisi berhenti itu kayak agak, nah kayak kerasa agak ngeden gitu. Karakternya mirip banget kayak Vario 160. Jadi di bawahnya tuh nggak terlalu jengat, nggak terlalu tinggi lah performanya. Tapi kalau dipakai udah cruising enak banget. Ini kita belok ke Barbah lagi. Kita muter sini kali ya. Wih, enak banget. Enak banget. Wih, enak banget sih. Oh, itu agak sedikit mentok tadi di standar ya. Wih, wih, kena standar akhirnya guys. Tapi itu juga udah tinggi banget ya. Apa udah miring banget. Jadi kena standar, tapi di lean angle yang sangat amat miring tuh. Wih, wow. Oh, di situ ternyata lean angle mentoknya. Oke. Ini kita coba lagi berhenti, posisi tanjakan yang lumayan terjal. Lagi-lagi kalau kita coba, dia agak sedikit, nah, agak sedikit berat di awalnya. Cuma kalau udah sambil jalan sih rasanya gak ada masalah. Yang jadi catatan tuh paling apa ya? Ini sih suspensi belakang sih. Suspensi belakang yang rasanya kayak agak sedikit keras ya sama joknya. Kalau yang depannya aman, lembut sok depannya. Jadi kurang lebih seperti itulah enaknya naik motor ini. Selesai sudah kita mencicipi Honda New Stylo 160. Jadi kita langsung masuk aja kesimpulannya teman-teman. Kalau dari impresi berkendara, motor ini emang rasanya tuh mirip-mirip Vario 160 ya. Karena emang basicnya dia ngambil dari situ. Kemudian dirubahlah sama dia nih tampilannya menjadi yang modern klasik seperti ini. Dan handlingnya, kita ngomongin handlingnya dulu ya. Yang pertama, handlingnya agile banget, lincah. Cuma karena ini bannya gede banget ya. Yang depan tuh 110/90, yang belakangnya 130/80. Ini tebel banget, gede banget. Di kelasnya ini udah paling gede lah, di paling tebel lah. Dan ini cukup berpengaruh ya, terutama untuk ke handling ya. Jadi dia tuh emang kalau kita mau belok rebah, itu emang agak butuh effort untuk ngerebahinnya. Beda sama Matic-Matic mungkin yang bannya kecil-kecil gitu ya, yang artinya kalau kita belok sampai gesrot-gesrot itu gampang banget, nggak effort lah. Kalau itu butuh agak sedikit tekan, set, baru motor akan rebah banget. Dan ngomong-ngomong rebah, motor ini tuh ground clearance-nya kurang lebih 11 mm lebih tinggi dibanding Vario 160 teman-teman. Dan itu tinggi banget, asli. Kayak tadi tuh pas di tempat yang chicane gitu, yang SS gitu, itu bener-bener kalau mau standar tengahnya mentok gitu ya, kanan kiri, itu motor tuh rebah banget. Tapi masih aman karena pas kita ngeliat chicken stripnya di sini, nih masih ada sisanya kurang lebih 1 jari lah, gitu. Jadi emang walaupun dia bentuknya mungkin klasik, kalem gitu ya, tapi ternyata handlingnya cukup sporty dan aman gitu ya, dengan ban tebelnya, dengan ground clearance yang tinggi gitu. Kemudian dari segi bobot juga mirip banget sama Vario 160 ABS. Yang ABS ini dia 1 kg lebih berat aja, tapi yang OCBS nya sama, kurang lebih 115 kg. Nah kalau yang ABS nya itu dia 118, sedangkan kalau yang Vario 160 itu 117 kg kurang lebihnya. Sedikit lebih berat 1 kilo, cuma nggak terlalu pengaruh. Handlingnya ini identik banget sama Vario lah. Kalau yang udah biasa naik Vario, naik ini pasti nggak akan terlalu berubah rasanya. Yang paling keras tuh paling stangnya aja, karena lebih tinggi. Kalau Vario kan stangnya agak rendah gitu ya, mepet ke kaki. Kalau ini agak lebih tinggi, lebih santai aja. Kemudian kita masuk ke pengereman, tentu aja ini yang tipe ABS, double disc brake, cakramnya 220 depan belakang, yang depan kaliper 2 piston, ABS-nya 1 channel aja. Kalau dari sisi pengereman sih nggak ada masalah. Pakem depan belakang, ABS-nya juga bekerja sangat halus. Yang depan tadi kita coba ngerem mendadak gitu, smooth aja. Tapi emang kalau untuk yang tipe ABS tentu aja nggak ada parking brake longgar di sini ya. Jadi rem belakangnya nggak bisa dikunci. Seperti ini gitu. Kemudian kita ngomongin suspensinya. Nah suspensinya nih saya juga bingung nih. Kalau yang depannya tuh lembut tapi emang cenderung agak limbung ya kalau kita terlalu agresif, karena emang nih ya sambil saya contohin, yang depannya lihat tuh, ini banget apa ya mainnya ya, kayak mentalnya tuh cepat banget gitu tuh.
Mungkin kalau buat ngelewatin jalan-jalan yang keriting, berlubang, itu akan enak lah. Artinya dia bisa meredam dengan sangat baik. Tapi kalau kita tadi cornering kayak gitu emang rasanya agak limbung. Jadi balik lagi kebutuhan motornya lah. Kalau jalan santai emang nggak ada masalah gitu. Dengan yang belakang ini agak berbanding terbalik teman-teman. Jadi kalau yang depannya lembut banget tuh, yang belakangnya malah cenderung stiff. Dipadu juga dengan busa joknya, walaupun kulitnya bagus gitu ya. Yang ini juga tipe ABS, warnanya bagus kulitnya, warna coklat. Tapi busa joknya agak keras. Begitu juga dengan suspensi belakangnya teman-teman. Main agak kurang lembut. Tadi kita coba lewat yang obstacle posisi tidur itu ya, itu kerasa deg-deg. Hentakannya tuh kerasa keras banget di pantat dan di badan. Harusnya bisa dibikin lebih lembut sih, karena kita tahu jalan Indonesia tidak jelas. Entar tiba-tiba halus, tiba-tiba rusak, posisi tidur, lubang dan macam-macam lah seperti itu. Kemudian kita ngerasain mesinnya, nggak cuma basic dari rangkanya atau basic utuh motornya, tapi mesinnya juga dia pakai basic dari Vario 160. Tadi kita udah tanya ke Pak Edi, salah satu senior trainernya di sini, teknikalnya AHM. Ini plak-plakan utuh teman-teman. Jadi Vario 160 dikemas dalam bentuk yang lebih klasik ya, dari baik basic engine, CVT, ratio, full punyanya Vario 160. Yang membedakan cuma satu kata dia, yaitu mapping ECM-nya aja. Jadi mapping fuel-nya, kemudian mapping ignition-nya itu ada perbedaan, tapi nggak terlalu berasa sih. Di sini cenderung mirip Vario 160 banget, yang mana kalau kita baru jalan dari posisi berhenti itu emang agak boyo ya, RPM-nya rendah banget. Tapi kalau udah cruising, kita buka gas itu motornya enak banget. Terutama makin tinggi putaran ya, mesinnya akan lebih mengisi gitu. Tadi kita ngeliat di street di sini, walaupun streetnya nggak terlalu jauh. Tadi kita kurang lebih dapat 80 km per jam lah, tapi udah bisa ngerasain banget hampir seutuhnya rasa dari Stylo 160 ini. Terus kita tadi coba berhenti di tanjakan, dan ya emang karena putaran bawahnya ini atau dari stopnya ini nggak terlalu agresif ya, jadi emang kalau dari berhenti nanjak itu agak sedikit ngeden teman-teman, jadi agak sedikit gitu. Kalau udah cruising lewatin tanjakannya sih nggak ada masalah. Dah kurang lebih seperti itu impresi kita pertama kali mengendari ini Honda Stylo 160. Bagaimana menurut teman-teman? Kira-kira impresi yang tadi dijelaskan cocok nggak sih sama kalian, sama karakter jalan Indonesia, sama kebutuhan kalian? Jangan lupa komentar di bawah, subscribe channel Motovlog Indonesia, di like juga, di share juga tonton video kami ada di TikToknya Motovlog Indonesia, dan baca-baca berita terkini di autovlog.id. Sampai jumpa di video selanjutnya.